فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua. Masih membahas tentang sifat tangan. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu, nggak bisa ngasih. Lit. Ghullat aidihim, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, terbuka. Yunfiku kaifa yasha, Allah menginfakkan bagaimanapun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahudu hum atba'u Musa alaihi salatu wassalam. Orang Yahud ini adalah pengikut Musa alaihi salatu wassalam. Sumu Yahudan qila li'annahum qalu inna hudna ilaik. Dinamakan Yahudi karena mereka pernah mengatakan inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu, hudna, sehingga mereka dibilang sebagai Yahud. Wa bina'an ala hada yakunul ismu Arabiyan, sehingga dari sini maka nama ini adalah nama Arab. Yahud berarti nama Arab karena diambil dari kata apa? Inna hudna ilaik, dari bahasa Arab. Li'anna hada Yahudu idza raja'ah Arabiyun. Karena kata hada Yahudu, ada fil madinya, Yahudu fi'il mudhari'nya. Yang mereka bilang tadi apa? Hudna fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Hada Yahudu. Ini adalah kata apa? Arab. Wa qila inna aslahu Yahuda. Ada yang lagi yang mengatakan asalnya adalah dari kata Yahuda. Pakai za. Ismu ahadi auladi Yakub, nama salah seorang anaknya Yakub. Salah satu anaknya Yakub namanya Yahuda. Wal Yahud man nusiba ilaihi. Itu Yahuda atau Yahuda? Za. Pertama. Za, yang kedua da. Kenapa jadi za? Oh, setelahnya. Wal Yahud man nusibu ilaih, dan Yahud adalah orang yang disandarkan kepadanya, keturunannya maka atau orang yang mengikutinya namanya Yahud. Lakin inda ta'rib sorozal jalan. Tapi ketika dijadikan bahasa Arab, dimasukkan ke bahasa Arab, zalnya jadi apa? Da. Jadi Yahudu. Aslinya Yahuda. Faqila Yahud, maka dibilang Yahud. Wa ayyan kana la yuhimmuna anna aslahu hadza aw hadza. Ya enggak usah dibahas sebenarnya. Kata beliau, yang manapun itu, mau dari hada Yahudu atau dari Yahuda, yang manapun itu maka itu enggak penting bagi kita asalnya yang ini atau yang itu. Enggak penting, ya udah enggak usah dia apa. Enggak usah dibahas tadi. Yang penting sekarang udah jadi apa? Yahud. Yang penting mereka ini pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walakin ana na'lam annal yahuda hum ta'ifatun min Bani Israel. Tapi sekarang kita tahu bahwasanya Yahudi ini adalah sekelompok dari Bani Israel. Ittaba'u Musa alaihi salatu wassalam. Mereka ngikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa haula'il yahudu min asyaddin nasi utuwan wa nufura. Dan orang Yahudi ini adalah manusia yang paling keras penentangannya dan paling kuat larinya. Bukan lomba lari, bukan, tapi lari dari apa? Kebenaran. Paling kuat penyimpangannya. Li'anna utuwa Fir'aun wa tasallutahu alaihim ja'ala dzalika yantabi'u
fi nufusihim wa sara fihimul utu 'alan nas. Dikarenakan keperlawanannya Fir'aun dan kekuasaannya atas mereka menjadikan hal itu terpatri pada diri mereka. Dikarenakan mereka ini besar bersama dengan siapa? Fir'aun. Sehingga terpatri pada mereka kebengisan siapa ini? Fir'aun, sehingga nular kepada siapa? Orang Bani Israel ini, Yahud. Wasara fihimul utu 'alan nas, sehingga mereka pun ikut jadi menindas siapa? Manusia. Akibat penindasan yang mereka dapatkan dari siapa? Fir'aun. Bal wa 'alal khaliq azza wa jal, bahkan kepada Khaliq pun kelancangannya ini. Fahum yasifuna Allah Ta'ala biawsafil uyub, mereka sanggup mensifati Allah dengan sifat-sifat aib. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Wahum ahluha, padahal mereka ini orang-orang yang penuh dengan apa? Aib. Tapi Allah pun mereka cacati dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada manusia, kepada Allah pun mereka apa ini? Berani. Yaqulun yadullahi maghlulah, mereka bilang tangan Allah itu terbelenggu. Ai mahbusa anil infak, tertahan dari berinfak. Allah pelit. Tangannya itu enggak ringan tangan dalam memberi. Kama qala ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Ketika berinfak, jangan jadikan tanganmu itu seperti terbelenggu ke leher. Kayak tawanan, tangannya dibelenggu mana? Di leher. Jangan kayak gini pas apa? Pas mau berinfak, artinya apa? Pelit. Ai mahbusa anil infak, yaitu tertahan dari berinfak. Wa qalu innallaha faqir. Mereka bilang Allah apa? Fakir. Enggak cuma bakhil masih kaya, enggak punya, itu kan enggak mau apa? Ngasih. Bahkan kadang mereka bilang apa? Allah apa? Fakir. La ilaha illallah. Ini Allah yang dibilang, apalagi siapa? Manusia biasa. Wa amma qauluhum inna yadallahi maghlulah faqalu laula annaha maghlulah lakana an-nas kulluhum aghniya. Apa dasar mereka bilang Allah itu pelit? Kalau seandainya tangan Allah itu tidak terbelenggu, niscaya manusia semuanya akan apa ini? Kaya. Buktinya ada yang miskin, berarti Allah apa? Pelit. La ilaha illallah. Orang yang pelit Allah yang dituduh apa? Orang yang miskin Allah yang dituduh apa? Pelit. La ilaha illallah. Fakaunuhu yajudu ala Zaid wa la yajudu ala Amr, fa hadha huwal ghul wa adamul infaq. Keadaan Allah yang dermawan kepada si Zaid tapi enggak dermawan kepada si Amr, inilah namanya apa? Terbelenggu dan enggak mau mengasih apa? Pemberian. Berarti Allah pelit sama siapa? Si Amr. Hanya baik sama siapa? Zaid. La ilaha illallah. Wa qalu innallaha faqir. Mereka juga bilang Allah itu fakir. Kenapa alasannya sekarang fakir? Innallaha li'annallaha qala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Karena Allah pernah bilang siapa yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik sehingga Allah akan melipat gandakan balasannya. Nah, minjam sama siapa? Pinjam sama makhluknya. Berarti Allah apa? Enggak punya orang sampai minjam sama siapa? Makhluk. La ilaha illallah. Ini padahal Allah menggunakan bahasa ini supaya kita itu apa? Gampang berinfak. Allah cuma minjem, artinya akan bakal Allah kembalikan, bahkan pengembaliannya berlipat supaya kita itu gampang ngasih. Makanya Allah pakai bahasa apa? Minjam, bukan karena Allah apa? Enggak punya. La ilaha illallah. Faqalu li Rasul alaihi salatu wassalam, ya Muhammad inna rabbaka fakir iftaqara. Maka mereka pun mengatakan, wahai Muhammad, Tuhanmu itu fakir. Nah. Sora yastagrik minna. Dia buktinya minta pinjaman sama siapa? Kami nyari pinjaman sama kita. La ilaha illallah. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Wa qalatil yahudu aidan, sungguh mereka juga mengatakan, innallaha ajiz. Allah itu apa? Lemah, la ta'jazan atau ta'jizan. Allah lemah, enggak kuat, lembek, enggak punya tenaga. Apa buktinya lagi? Kata mereka, li'annahu hina khalaqas samawati wal arda istaraha yaumas sabti. Karena Allah setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari istirahat di hari apa? Sabtu, capek kayak tukang. Senin sampai Sabtu kerja, hari Minggu apa? Istirahat, capek. La ilaha illallah. Makanya mereka libur hari apa? Hari Sabtu.
Karena itu hari Allah istirahat apa? Habis menciptakan langit dan bumi. Ini yang lebih bejat dari orang ini siapa coba? Orang kalau mengejek paling mengejek siapa? Manusia. Ini siapa? Allah, pelit, miskin, lemah, capek, nggak punya tenaga. La ilaha illallah. Wa ja'alal utlah mahalla id. Mereka jadikan hari liburnya itu tempat apa? Idnya mereka. Hari liburnya mereka, hari raya mereka hari apa? Hari Sabtu, orang Yahud. Orang Kristen hari Minggu. Yang menang siapa? Kita. Hari apa? Jumat, duluan kita. Nah. Fasara iduhum yaumas sabti. Maka jadilah id mereka hari apa? Hari Sabtu. Qatalahumullah. Allah capek marah mereka apa? Merayakannya dengan hari raya. La ilaha illallah. Wa huna yaqulu azza wajal, dalam ayat ini Allah mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Yadu afroduha. Ini pakai lafaz mufrad. Mereka pakai lafaz mufrad. Lafaz apa? Tunggal. Li'annal yadal wahidah aqal ata'an minal yadaini sintain. Karena menurut mereka tangan Allah cuma berapa? Satu. Karena kalau tangan satu itu lebih sedikit pemberiannya daripada tangan dua. Ini udah pelit, tangannya pun cuma berapa ngasih? Satu. Yang ngasih satu ya berapa lah. Beda dengan ngasih pakai tangan apa? Dua. Makanya mereka pakai lafaz apa ini? Mufrad, satu aja tangannya Allah. Itu pun apa? Pelit, nggak bisa ngasih banyak. Kenapa? Karena tangannya cuma berapa? Satu. Itu pun terbelenggu. Tertahan dari memberi infak, memberi nafkah, memberi pemberian. Walihada jawab bistasniyah wal bas. Oleh karena itu jawabannya lawan sama Allah dengan berapa? Dua. Bal yadahu, bahkan tangan Allah itu berapa? Dua. Itu pun dua-duanya apa? Terbentang, terbuka. Mereka udah nyifati Allah tangannya satu, itu pun apa? Maghlulah, tertahan lagi. Udah satu tangannya pelit pula nggak mau ngasih. Nah, akan dibantah dengan lafaz dua. Tasniyah dan terbuka, disifati dengan terbuka. Faqala bal yadahu mabsutatan. Walama wasafallah bihadzal aib aqabahumullah bima qalu. Tatkala mereka mensifati Allah dengan aib yang seperti ini, maka Allah pun menghukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan. Qalu ghullat aydihim. Kata Allah, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Aimuniat minal infaq. Mereka yang tertahan tangannya dari memberi infak. Walidha kanal yahud asyaddun nasi jam'an lil mali wa man'an lil ata. Karena dengan sebab dihukum oleh Allah inilah, makanya orang Yahudi menjadi orang yang paling kuat mengumpulkan harta, tapi paling pelit dalam apa ini? Memberi. Paling rakus ini orang apa? Yahudi. Paling kuat mengumpulkan, tapi paling pelit apa ini? Memberi. Karena kena laknat oleh siapa? Allah. Apa kata Allah? Ghullat aidihim. Tangan mereka yang apa ini? Tertahan, terbelenggu. Fahum abkhalu ibadillah. Ini rekor ini. Mereka adalah manusia, hamba Allah yang paling apa ini? Bakhil, abkhal ibadillah. Siapa ini? Yahudi. Dengan diteka-teki. Siapa orang yang paling bakhil sedunia? Jawabannya orang apa? Orang Yahudi. Tapi jangan juga ngejek kawannya, pelit, nggak ngasih dia, nggak nerakil dia, Yahudi. Wa asyadduhum syuha fi talabil mal, dan orang yang paling rakus dalam mencari harta. Wala yumkin an yunfiqu falsan. Mereka nggak akan mungkin menginfakkan fulus. Fals itu paling rendah, di bawahnya dinar dan dirham. Itu apa namanya? Fals. Jamaknya apa? Fulus. Nah, kita fulus itu paling apa ini? Besar. Fulus ini paling uang receh. Kok bahasa kita uang apa? Uang yang bisa bunyi. Kalau dijatuhkan ke lantai apa? Bunyi. Itu namanya bahasa Arabnya apa? Fals. Jamaknya apa? Fulus. Sampai kita dikasih fulus, mau lo fulus. Gak ada fulus, gak mulus kan? Illa wa hum yadhunnuna annahum sayaksibuna badalahu dirhama. Mereka nggak akan mungkin mereka menginvestasikan fulus, melainkan mereka pasti sudah punya anggapan mereka akan mendapatkan sebagai gantinya dirham. Nggak akan mau mereka mengeluarkan fulus kalau nggak mereka dapat jaminan mereka bakal dapat apa ini? Dirham. La ilaha illallah. Wah, saking apanya ini?
Pelitnya kalau apalagi keluar gitu aja, nggak akan ini, nggak tanpa balik misalnya, nggak ada dapat apa untuk mereka. Wa nara nahnul an, ini jangan ditiru makanya. Nah. Wa nara nahnul an lahum jam'iyat kabira. Oleh karena itu kita lihat sekarang di zaman ini mereka punya jam'iyat kabira, yayasan-yayasan yang besar, wa azimah, lakinnahum yuriduna min wara'i hadhil jam'iyat wat tabarruat aksar wa aksar. Oleh karena itu, tapi mereka menginginkan dari balik yayasan-yayasan itu dan pemberian-pemberian itu lebih banyak dan lebih banyak. Sehingga pemberian mereka itu, baik yang melalui lembaga-lembaga PBB dan yang lain-lainnya, itu semuanya ada udang di balik apa? Batu. Karena Allah sendiri sudah menyatakan mereka ini orang paling apa? Pelit. Nggak akan mereka mau ngasih. Itu ketika mereka ngasih bantu suatu negara misalnya, itu pasti mereka menginginkan sesuatu yang lebih apa ini? Besar. Yuriduna an yusaitiru alal alam. Mereka itu ingin menguasai alam semesta. Ya sekarang negaranya Israel sedikit kecil gitu aja pun nggak bisa apa? Nggak bisa diapa-apain, mengendalikan semuanya. Amerika itu di belakang layarnya siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, fa'idzan la taqul ayyuhal insan. Kalau begitu, wahai seorang, jangan bilang kaifa najma' baina qawlihi ghullat aydihim wa bainal waqi' al-yawm binisbati lil yahud. Nah, sekarang jangan bikin pertanyaan. Bagaimana kita menggabungkan antara ayat ini? Allah bilang tangan mereka terbelenggu. Sementara di kenyataannya sekarang mereka ini apa? Dermawan, banyak ngasih. Jangan bilang kayak gitu. Li'anna haula'il qaum yabdzuluna liyarbahu aktsar. Karena mereka memberi untuk mereka dapat untung lebih apa? Banyak. Paham ya? Nah, sehingga itu cuman bisnis saja, bantuan-bantuan mereka ke tiap negara, itu semuanya hanya apa ini? Hanya mengharapkan bisnis yang lebih besar di balik itu semua. Nah, dari sekarang kita lebih percaya dengan siapa ini? Dengan Allah. Allah sudah bilang, ghullat aydihim, tangan mereka itu apa? Tertahan dari apa? Berinfak. Ketika mereka ngasih, jelas mereka mengharapkan sesuatu di balik itu yang jauh lebih apa? Besar. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Aituridu wa ub'idu an rahmatillah, mereka diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Li'annal bala muwakkalun bil mantiq fahum lamma li'annal bala muwakkalun bil mantiq. Gitu. Wallahu a'lam. Fahum lama wasafullah bil imsak, karena balasan itu, bala itu diserahkan dengan ucapan. Allah alam maknanya. Mereka tatkala mensifati Allah dengan pelit, turidu wa ub'idu an rahmatihi, mereka pun diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Qila lahum idza kana Allah azza wa jalla kama qultum la yunfik. Maka dikatakan kepada mereka, seandainya Allah itu seperti yang kalian katakan, maka niscaya Allah tidak akan memberi. Falyamna'ukum rahmatah hatta la yuti'ukum min judihi. Maka Allah akan menghalangi kalian dari rahmatnya sampai dia tidak memberi kalian sedikit pun dari kedermawanannya. Sehingga ini bentuk balasan terhadap ucapan mereka yang memvonis Allah itu apa? Pelit. Ya udah, konsekuensinya ya udah, kalian gak usah dapat rahmatnya siapa? Allah. Orang kalian sendiri yang bilang Allah itu apa? Pelit. Paham ya? Ini makna li'annal bala muwakkalun bil mantik. Balasan itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia bilang Allah itu pelit, ya udah sekalian, ya udah nggak usah dapat apa ini? Rahmat dari Allah. Makanya arti laknat itu dijauhkan, diusir dari apa? Kata mereka Allah itu pelit. Ya sudah, sebagai bentuk kepelitan Allah, kalian nggak dikasih apa ini? Rahmat. Udah sekalian, itu hukuman untuknya apa? Untuk kalian. Paham ya? Nah, fahum ibu bi amroin, maka mereka dihukum dengan dua perkara. Yang pertama, bitahwilil wasfi alladzi abu bihillah subhana ilaihim biqauli, dengan cara Allah membalik sifat yang mereka sifati Allah dengan cacat kepadanya dengan Allah mengatakan hullat aidihim. Mereka yang terbelenggu tangannya. Awalnya mereka bilang tangannya Allah apa? Terbelenggu. Itu dibalikkan kepada mereka. Tangan mereka yang terbelenggu. Jadilah mereka orang paling apa ini? Pelit sedunia. Wa bi ilzamihim bi muqtada qaulihim, dan dengan Allah mengilzam mereka dengan konsekuensi dari ucapan mereka, menghukum mereka dengan konsekuensi dari ucapan mereka. Itu tadi maknanya, hukuman itu diberi sesuai dengan konsekuensi dari ucapannya. Apa itu? Bi ibadihim an rahmatillah, dengan Allah menjauhkan mereka, mengusir mereka dari rahmat Allah.
hatta la yajidu judallah wa karamahu wa fadlah, agar mereka tidak bisa merasakan kedermawanan dan karunia dan pemberian dari siapa? Allah. Ini kan konsekuensinya. Kalau menurut kalian Allah pelit, ya udah konsekuensinya kalian nggak dapat apa ini? Rahmat. Allah taala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sehingga ini simpulan dari ayat ini, bahwasanya orang Yahudi ini, siapa Yahudi ini? Pengikut Nabi Musa, terlepas dari asal muasal penamaannya. Nah, mereka saking lancangnya mereka, bahkan Allah pun mereka sifati dengan sifat-sifat yang tercela. Di antaranya apa? Pelit, terus fakir. Fakir kenapa? Pelit kenapa dulu? Kenapa alasan mereka bilang pelit kenapa? Karena ada hamba yang apa ini? Yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Berarti Allah pelit, nggak bisa semuanya jadi apa? Kaya terus miskin kenapa? Kalau Allah minjam sama kita, siapa yang mau ngasih pinjaman aku, kata Allah. Nah, kemudian apa lagi sifatnya? Ajiz, lemah. Kenapa? Allah buktinya istirahat habis menciptakan langit dan bumi hari apa? Hari Sabtu. Nah, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telak. Mereka bilang yadullah pakai lafaz satu, Allah bilang tangannya berapa? Dua. Mereka bilang tangannya terbelenggu, Allah bantah dengan bahkan kedua tangannya Allah itu apa? Terbuka. Nah, memberi. Kemudian hukuman untuk mereka dibalikkan ucapan mereka yang kepada Allah tadi. Mereka bilang tangan Allah yang terbelenggu, Allah balikkan itu kepada mereka, bahkan tangan mereka yang terbelenggu, sehingga jadilah mereka manusia paling pelit sedunia. Kemudian hukumannya mereka yang kedua, sebagai bentuk konsekuensi dari ucapan mereka Allah pelit, ya sudah, berarti mereka nggak akan mendapatkan rahmat dan kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.